Mbak. Syukur Sultan Mbak. Ya, kita meneruskan pembahasan kita tadi Mbak. Ya. Ya, kita tahu bahwasanya yang namanya hantu itu hidupnya kan berdampingan dengan manusia. Bangsa hantu itu bisa berkeliaran bebas di jagadnya manusia. Tapi dari dulu hingga sekarang itu belum ada satu manusia pun yang bisa dengan mudah berkeliaran di dunianya setan atau hantu Mbak. Itu kalau pandangan jenengan bagaimana? Karena Tuhan menciptakan umatnya pasti memiliki keistimewaan masing-masing. Sehingga seperti insan, kewan, roban, setan memiliki kaidah yang berbeda-beda dengan ciptaan yang lain. Di samping itu bahwa bangsa lembut atau bangsa dedemit, mereka juga menitik beratkan kepada sukma, sehingga mereka tidak punya beban berat seperti halnya memiliki raga yang terjadi daripada banyu, geni, bumi, dan angin. Sehingga kalau manusia punya unsur 4, mereka bisa makan, bisa menciptakan, raganya bisa dari kecil semakin besar, misalnya dari bayi sampai tua, sehingga raganya akan berkembang baik atau raganya akan berkembang sesuai dengan anatomi tubuhnya. Manusia memiliki anasir 4 perkara, sedangkan para jin dan setan atau bangsa dedemit mereka hanya menitik beratkan kepada sopanya saja. Sehingga bangsa seperti itu mereka akan pergi terbang kemanapun mereka sesuka hatinya. Namun pada dasarnya bahwa semua jin, semua bangsa halus atau bangsa dedemit mereka memiliki kapasitas yang sama, bahwa mereka semaunya sendiri ingin masuk jagat kemana-mana pun bisa, walaupun mereka bangsa lembut bisa masuk ke raganya orang, bisa masuk ke dalam batu, dan bisa masuk ke pohon atau berbagai macam benda-benda padat. Sehingga di sini letaknya dapat dikatakan kalau bangsa manusia dapat dikatakan bangsa kasar karena mereka memiliki badan atau raga. Kalau bangsa lembut, bangsa dedemit mereka menitik beratkan kepada bangsa halus atau dapat dikatakan kaum umat halus atau bangsa halus. Hingga memang Tuhan menciptakan berbeda-beda. Namun semua makhluk yang tercipta yang berupa bangsa halus mereka punya kebebasan masuk ke jagat manapun karena memang diberi kelebihan oleh Sang Pencipta alam. Namun tidak semuanya bangsa halus atau bangsa dedemit mereka berkeliaran. Ada pula mereka yang tidak mau keluar daripada jagatnya. Mereka selalu hidup indah, hidup sejahtera di dalam alamnya sendiri. Tidak semuanya bangsa halus itu berkeliaran di mana-mana atau masuk ke jagatnya orang. Sehingga hanya tertentu, bangsa-bangsa tertentu yang mereka senang berkeliaran sesuai dengan permintaannya masing-masing, sesuai dengan niatnya masing-masing, sesuai dengan karakternya masing-masing. Manusia ada sekat-sekat, ada batas-batas yang dilarang oleh Sang Pencipta alam karena manusia diberikan alam yang berbeda. Tentu manusia punya derajat yang berbeda, punya derajat yang lebih tinggi karena manusia memiliki budi luhur, nalar, atau memiliki budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang suci, sehingga manusia tergolong di atas rata-rata daripada umat-umat yang lain atau di atas rata-rata daripada ciptaan Tuhan yang lain. Disinilah bahwa manusia seperti kita ataupun saya sendiri tidak terlalu banyak kita bisa menceritakan tentang gaib, karena gaib sebenarnya bukan kapasitas kita. Kita hanya sebuah pelajaran saja yang mana yang kita lakukan, yang kita ketahui, yang pernah kita lakukan, sehingga berdasarkan dengan pengalaman saja. Karena semakin orang merusuk atau masuk ke dalam dunia gaib, semata-mata manusia dapat dikatakan nisi kersane Gusti, manusia terlalu berani, yaitu disi kersane Gusti kang gelar jagat. Sehingga intinya bahwa keterbatasan manusia, pikiran manusia selalu dikendalikan oleh Sang Pencipta alam. Sehingga memang ciptaan Tuhan, ciptaan Sang Pencipta alam yang terdiri dari berbagai macam bentuk, baik berupa benda atau berupa faktor umat kehidupan. Jika Tuhan menciptakan tidak hanya sesuatu yang bisa hidup seperti kita ceritakan insan, kewan, roban, dan setan, masih banyak ciptanya Tuhan yang tidak tertera, yang tidak kita ucapkan seperti langit, bumi, matahari, bulan, bintang, angin, dan sebagainya. Semua adalah ciptaan Tuhan yang mana semua berbakti kepada Sang Pencipta. Otomatis apa yang diciptakan Tuhan semata-mata Tuhan mencintai yang diciptakan. Sebaliknya manusia diciptakan Tuhan Sang Maha Pencipta, maka Tuhan otomatis mencintai kepada manusianya. Sehingga di sini letaknya bahwa
kita sama-sama diciptakan. Jangan sampai kita merasa sombong, kita mentang-mentang ciptaan Tuhan yang paling mulia adalah manusia, kemudian kita mentang-mentang mulia, kita menyombongkan diri, kita merendahkan ciptaan yang lain. Manusia tidak bisa lepas daripada ciptaan yang lain. Misalkan Tuhan menciptakan bumi, manusia membutuhkan bumi. Tuhan menciptakan pohon-pohonan, tentu manusia butuh pohon-pohonan seperti padi, jagung dan sebagainya. Tuhan menciptakan hewan, tentu manusia juga butuh hewan. Sehingga kesimpulannya, semuanya ciptaan Tuhan semata-mata berdampingan dengan manusia. Dengan hal itu maka semua ciptaan Tuhan yang bersama kita, maka kita selalu menghormati dan kita selalu mengagungkan betapa andai kata ciptaan-ciptaan Tuhan dijauhkan dengan kita, tentu kita akan mati. Salah satu contoh, misalkan Tuhan menciptakan angin dan kita dijauhkan dengan angin, otomatis kita pasti mati. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh-tumbuhan dijauhkan daripada manusia, kemudian apa yang kita makan, tentu apa yang diciptakan oleh Tuhan semata-mata adalah anugerah yang diberikan kepada hambanya. Terima kasih.